Well, talking about the listening, we'll start with very simple things, but actually very important in listening, as it's important also in reading. There is the perceptions that listening itself is actually just listen on what actually spoken, and then you will guess what the kind of vocabularies that you listen to, then you will answer it. And it's totally wrong. Jadi selama ini kita itu menganggap bahwa listening itu adalah tes mendengarkan. Tes mendengarkan dalam konteks kita menebak dia tuh ngomong apa ya. Oh tadi dia menggunakan kata let's say vehicles, kata kendaraan. Maka kita akan mencari di dalam pilihan jawaban yang ada kata vehicles-nya atau vehicles yang ada di dalam eh, pilihan jawaban. Nah, mungkin selama ini kita mau merasa bahwa konsep itu tuh yang terbenar gitu. Tadi aku jawab kayak gitu loh, padahal apa yang dia omongin itu aku udah nangkep nih, aku udah jawab sebagaimana dia dia omongin gitu. But how could it my score is very low. Tapi gimana ya kok skorku kecil banget di listening gitu. Nah, inilah yang akan aku enlight teman-teman. On listening, it's not depth test. That's the opening. Jadi listening itu bukan tes untuk menguji apakah teman-teman memiliki masalah pendengaran atau tidak. Bukan begitu. Listening test, it means that they want to get your skill. Are you able to get the informations within spoken or not? Jadi, maksudnya listening adalah apakah teman-teman bisa menangkap informasi yang sebelumnya disampaikan dalam teks, dalam reading. Apakah teman-teman bisa menangkap apabila informasi itu disampaikan dalam spoken atau secara lisan? Jadi bukan apakah bisa mendengar atau tidak, tapi bisa nggak nangkep maksudnya atau tidak. That's the most point. Nah, nanti akan tak jelaskan secara rinci bagaimana tipsnya step by step working on the listening. Kita akan membahas secara step by step ya di listening. Okay, we start with the fundamental. Kita akan memulai dengan the fundamentals of listening itself. Apa itu fundamental? Apa maksudnya fundamental? Maksudnya dasar di dalam uh, listening itself, listening itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, listening itu nantinya on your task gitu ya, akan dibagi menjadi tiga part. That is short conversations. Yang pertama adalah short conversation atau percakapan pendek. Ada dua orang yang ngomong, terus kemudian minta di or ask to get what is actually the point, one of the speakers. Gitu. Terus kemudian long conversations, ada dua atau tiga orang ngomong ya sedikit lumayan panjang gitu ya, tentang sesuatu topik dan kita diminta untuk mendapatkan poinnya. Kalau yang short conversation itu satu audio, one audio, one question. Nah, kalau yang long talk on here, ini satu audio, it can be 4 till 5 questions. Begitu juga long talk atau monolog atau lecture usually atau perkuliahan gitu ya, atau monolog atau webinar atau seminar lagi gitu. Itu one audio, it's also 3 till 5 questions. Biasanya bisa lebih juga gitu. Nah, ini yang akan teman-teman hadapi. But don't worry, we will get it step by step. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang short conversations. Yang akan kita bahas adalah tentang ini. Short conversations. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan listening dalam short conversation. Yang pertama, you have to understand adalah begini konteks speakingnya.
atau konteks audionya. The first, there is speakers. Yang pertama itu ada pembicara atau speakers. Yang fungsinya itu just stimulate information by asking questions or giving a statement. Jadi dia itu ada di dalam percakapan, cuma untuk memberikan pertanyaan atau ngasih statement. Supaya apa? Supaya the second speakers can react or give the feedback or give the answer of those questions or those statements. Supaya ada speaker kedua, dia itu memberikan jawaban, pernyataan, atau reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh speaker pertama. Nah, lalu nanti ada narator yang membacakan soal. Apa sih yang dimaksud sama si speaker kedua? Apa responnya? Apa maksudnya? Something like that. Apa instruksinya? And so on. So, you have to focus. Oh, konteksnya seperti ini. Jadi jangan salah fokus. Nanti kamu malah fokusnya di sini doang. Yang ini nggak fokus, yang ini nggak fokus juga. Get it? So, all those three, kamu harus mengerti posisi dan kedudukannya di dalam role play-nya. Di dalam adegan dramanya. Gitu. Nah, yang pertama, kamu harus ngerti bahwa yang akan ditanyakan itu selalu tentang the second speaker. Pada konteks soal pertama, yang akan ditanyakan adalah tentang second speaker. Reaksinya tadi. So you have to get very focused on this conversation. Kamu harus fokus banget di bagian ini. Ya, pada pembicara kedua. We take a look. The man stated, Billy really made a big mistake this time. And then the woman answered, yes, he forgot to turn in his research paper. Antara Billy dan woman, pertanyaannya akan selalu tentang second speaker-nya atau ada hal ini woman. Pembicara keduanya adalah woman. Maka si narator akan menanyakan, what does the woman say about Billy? Nah, karena tadi he forgot to turn in his research paper, dia lupa mengumpulkan risetnya gitu ya, proposal risetnya. Maka kamu tinggal cari mana yang mendekati mana maknanya. Examples, the first, it was the first time he made a mistake, nggak ada hubungannya. Second, he forgot to write his papers. Dia lupa menulis, bukan dia lupa ngumpulin, dari tulis tapi lupa ngumpulin. He turned in the papers in the wrong place, ya. Dia lupa dia mengumpulkan makalahnya atau proposalnya di tempat yang salah. Bukan. Yang benar adalah he didn't remember to submit his assignment. Dia tidak mengingat ya untuk mengumpulkan tugasnya. Atau dia tidak ingat kalau harus mengumpulkan tugas. Sampai sini teman-teman tahu bahwa there is yang namanya paraphrase. Ada yang disebut dengan paraphrase atau alih bahasa. Tadi di sini forgot bisa dibilang menjadi didn't remember. Lupa menjadi tidak ingat. Itu namanya paraphrase. Nah, teman-teman jangan fokus ke kosakatanya nanti. Oh, tadi dia ngomong forgot, aku cari yang forgot. You will answer this, ada forgot-nya. And it was mistaken. Dan itu malah salah nanti gitu ya. So don't get it wrong. Jangan sampai salah. Oke, itu skill yang pertama. And then the next skill is actually with synonym. As what I mentioned, the answer and the audio, it's gonna be paraphrasing. So not directly what's stated, then what's answered. Bukan langsung apa yang diomongin, apa ada jawaban, enggak kayak gitu. Diubah bahasanya dulu. Pasti ada perubahan bahasa. As examples, dia mungkin on the audio spoken during some drugs, tapi di dalam soal bisa jadi menjadi take some medicines. Find the doctors, maybe menjadi meet the doctors. Working in the bank, mungkin menjadi banker. The job have finished, maybe menjadi the tasks are done. Nah, hal kayak gitu yang teman-teman harus pahami. Perubahan kosakata itu namanya paraphrasing gitu ya.
Paraphrasing. It can be both. Bisa saja yang diganti itu vocabnya. Bisa diganti structure-nya. It could be, contoh kalau vocab yang tadi, forgot menjadi didn't remember. Didn't remember. Ini kan sama artinya. Kalau structures mungkin dari positif menjadi menjadi negatif, something like that. So you have to, susunannya mungkin saja berubah. Aktif menjadi pasif. It's also possible. Let's we put on the exercise here. The woman. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in real estate agency. What does the man say about Barbara? Ingat, pembicara keduanya adalah the man. Maka pertanyaannya pasti akan seputar the man. Nah, kamu jangan jawab, oh tadi dia ngomong real estate agency. Maka aku akan jawab yang ada kosakata real estate agency. If you do so, you'll be mistaken. Kalau kamu lakukan kayak gitu, salah. Pasti. Coba kita cek ya. Di sini ada real estate agency. Coba kita lihat. She bought real estate agency. Dia membeli real estate. Sementara di dalam statementnya adalah just started working. Baru saja kerja. Maka kamu salah kalau jawab ini. Sehingga kamu harus fokus maknanya aja. Just started working. Baru mulai kerja. Mana yang artinya sama dengan baru mulai kerja? Always like her work in real estate? Bukan, dia baru mulai. Belum tentu dia suka. She began a new job. Inilah jawaban yang diharapkan. Began adalah started. Ya kan? Working, karena begin, dia menjadi new job. That how it transform. Bagaimana itu ditransformnya seperti itu. Maka ini menjadi jawaban yang benar. Jangan sampai kamu menjawab hanya karena, oh tadi real estate, dan you answer it real estate. Bukan begitu. It's gonna be mistaken kalau caramu jawab seperti itu. That the first ya, yang teman-teman harus tahu. Ini fundamental. Hari ini kita baru di fundamental. Contoh. Yang ketiga. Yang ketiga adalah avoid similar sound. I do understand. In some positions, in some exercises, you are going to be blank. You're going to be confused. You're going to, oh my goodness, I don't know what exactly the conversation is about. Mungkin teman-teman akan ngerasa, ngomongin apa sih tadi dia gitu ya. Nggak tahu teman-teman dia ngomongin apa. Nah, kalau posisi kayak gitu, yang perlu kamu lakukan adalah avoid similar sound. Artinya, kamu dengar ulang dan hindari di dalam pilihan jawaban yang suaranya mirip sebagaimana yang kamu dengar tadi. As example, kita kasih contoh. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. Nah, kamu blank makna keseluruhannya, tapi kamu dapat tadi ada kata apartment. Ini kan kamu pasti tahu. Terus kemudian ada kata searching. Ini pasti udah biasa kan kamu denger di Google di mana-mana. Searching apartment gitu ya. Nah, kamu bisa hilangkan semua pilihan jawaban yang mengandung suara yang kamu dapat tadi. Searching, department, apartment, department. Mirip kan? Berarti hindari. He was looking for a place to live. Nggak ada mirip-miripnya dengan searching atau apartment. He was working in research project. Search, research. Mirip, maka ini salah. He had an appointment at church. Appointment, appointment. Search, search. Mirip, maka ini hindari. So, satu-satunya nggak ada mirip kedekatan adalah B. Kamu jawab gitu aja. It can be. Nah, kalau seandainya kamu mau cek, searching for new apartment itu sama dengan looking a place for to live ya, to live. Sementara kalau he was in department office, dia malah di department store, tentu salah. He was
working on his research project juga salah, nggak sama. He had an appointment at church, apalagi beda banget. Dia punya janji ketemuan di gereja, jauh banget kan. Nah, that's three fundamental. Dasarnya pahami yang ditanya adalah orang kedua, ya, second speakers. Kedua, pahami bahwa jawabannya selalu diubah bahasa dulu. Ada paraphrasings. Yang ketiga, kalau ngeblank cari yang suaranya paling beda dari apa yang kamu dengar. Terus ada pertanyaan, lo kenapa kok kayak gitu? Because they want to differentiate which actually basic and what actually and who actually knows TOEFL. Mana dia tuh pengen membedakan mana yang cuman pura-pura bisa bahasa Inggris, mana yang bisa beneran. Kalau pura-pura bahasa Inggris atau pura-pura tahu, kayak bahasa Indonesia juga kan. Seandainya kamu ngomong sama temanmu, ngomongin tentang galaksi ya, sampai kamu jelasin panjang lebar terus kemudian tahu apa? Tahu apa coba galaksi? Dia cuma tahu galaksinya doang, yang penting sama. Itu bukan dia tahu, tapi dia cuma mengutip ulang apa yang disampaikan kosakatanya. Kayak gitu. Nah, makanya dia pengen menghindari orang tipikal kayak gitu. Makanya diubah bahasanya biar membedakan mana yang ngerti bahasa Inggris, mana yang cuma pura-pura tahu. Karena cuma repeat doang. Like that. Oke, that's the three fundamental. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan sebelum kita ke practice? Ada pertanyaan? Boleh repeat yang pertama nggak ya, Sir? Kalau yang ketiga dua ini lumayan paham nih. Tapi saya Oke. butuh yang pertama. Terima kasih. Yuk, yang pertama nih. Yang pertama, itu tuh focus on the last line. Maksudnya, dalam percakapan, kita nggak usah, kadang kan kita dengerin ini doang, kita udah bingung ya. Kita udah bingung, terus kemudian kita nggak fokus lagi. Jangan kayak gitu. Yang pertama ini nih baru openingnya doang lah, istilahnya baru pembukanya doang. The next-nya itulah yang kita harus fokus di sini ini. Yang akan ditanyakan adalah yang di sini terus. Nah biasanya kan kadang kita mikir, oh tadi yang ditanya yang laki-laki atau yang perempuan ya? Nggak usah bingung kayak gitu. Yang posisi kedua tuh siapa? Kalau yang kedua adalah yang perempuan, berarti yang ditanya yang perempuan kayak gitu. Kadang kan woman and a man, woman a man gitu tuh kadang kita tadi yang woman atau yang man ya, kayak gitu. Ini supaya nggak bingung. Kita fokus bahwa yang ditanya tuh pasti yang pembicara kedua atau the last speakers. Like that. Ini tipe soal 1. Nah, if you know that, nanti di percakapan seandainya sininya panjang, kamu udah nggak bingung lagi karena udah tahu bahwa yang akan ditanyakan adalah yang ngasih statement. Last slide atau last speaker, pembicara terakhir sebelum narator. Disitulah pertanyaannya. Like that. Only that, itu only opening. Any others? Ada pertanyaan lain? Aman ya, kita bisa exercise ya. Oke. Sebelum exercise teman-teman, karena nanti saya juga doing di attendance list, tolong yang namanya masih belum sesuai attendance list atau paling nggak nama pertamanya lah sama gitu ya, biar enak diubah dulu. Karena ada yang kadang namanya titik, ada yang namanya siapa gitu. At least nama pertamanya sama is okay, kayak Dinda gitu udah jelas tau. Yang belum nih titik atau petik ini we don't know yet. Oke, kita akan go to practice. Teman-teman siapkan audio equipment-nya. It will be 10 exercise. Nah, I will mute mine later supaya suaranya nggak keberisikan. Dan yang lain teman-teman tolong juga mute supaya nanti yang kedengeran cuman audio practice-nya. I will try to set. Kita tes dulu ya, apakah teman-teman bisa mendengar. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a guide on a tour of Death Valley. The guide is talking about what the tourists will see in Death Valley.
Apakah bisa? Today on our tour, we'll be driving. Can you guys listen it clearly? Bisa mendengar dengan jelas? Bisa terdengar? Oke. Oke, if it's clear, let's go ya. Ingat teman-teman, di dalam listening itu waktunya terbatas banget. You only have around 14 to 20 seconds each questions before the next question is played. Jadi teman-teman tuh cuma punya waktu 20 detik kan. Bahkan kurang dari 20 detik sebelum nomor berikutnya dijawab, diputar gitu. Makanya nanti aku coba play with that tones ya langsung 10. Nanti teman-teman silakan tulis dulu jawabannya on the notes, otomatis di chat. Nanti baru dikirim setelah 10, baru after that we do practices. Kita baru evaluasi gitu ya. Okay, I will turn off my camera to get you more focus. And after it's played, I will mute my my voice to get it better for you. You have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean?
I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? We've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean?
Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Okay, guys, time is up. You may send your answer. Number 1 till number 10 that you have answered. Nomor 1 sampai 10 yang teman-teman udah jawab. We are waiting. Kita tungguin ya. Let's go. Let's go biar kita bisa diskusi ya teman-teman. I'm waiting. Tunggu sebentar. Unconfident. It's okay. Let's try ya. Kita coba. Oh, ini Latif udah ngirim nih. It's okay. Andi Zaskia juga udah. Nice. Devino. Nice. Thank you. Ini ya satu. Okay, let's start with Latif. Prepare yourself. I will play it once more. Tak putar sekali lagi. Nanti nomor 1. Silakan dijawab apa dan alasannya kenapa. Okay. 1, 2, 3. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Latif, what is your answer? I answered B because the audience was too noisy.
Di situ perempuannya bilang, yang saya tangkap bahwa konsernya itu very crowded atau crowded tuh apa ya, Mister? Jelasinnya kayak berisik banget gitu lah ya. Itu yang saya tangkap, Mister. You get it correct. Tapi I am sure B. sayangnya, you get it correct, memahami konteksnya benar. Tapi sayang, kamu kurang mengaplikasikan tadi trik yang kedua. Ingat, akan diparaphrase. Kalau yang sama, itu cenderung salah. Forget tadi salah. Harusnya noisy ini salah. Let's check. Oh. Kenapa kok bisa salah? Karena tadi dia bilang some of the audience were too noisy. Beberapa dari pesertanya atau apa pendengarnya itu yang hadir rame banget. Ya, apa noisy, berisik banget. Tapi inti poinnya adalah the concert was too crowded. Crowded itu kan artinya rame. Rame sama dengan apa? Many people. There were too many people. Nah, gitu cara jawabnya, oke? Nah, ini Thank you, Mister. yes, ini yang membuat tuh banyak banget orang yang tes terus kemudian skor listeningnya jelek terus bilang, padahal aku bisa jawab semua loh, tapi kok banyak yang skornya kecil ya? Ya karena jawabnya salah. Kiranya bener tuh, oh, tadi kayaknya noisy, gampang-gampang kok. Tapi salah, nah, kind of these things. Ya. Okay, let's we go number 2 to Andi Saskia, prepare yourself. Can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? Andi, Yeah, an answer B. because of? Karena statement man-nya yang bilang there's no rush, due-nya for several weeks. Jadi nangkepnya langsung yang ke B. Karena ada several weeks ya. Iya. Aku katakan padamu, deng 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 deng, salah. There is no rush-nya kan benar. There is no rush artinya apa? No rushing, not in hurry. Nah, berarti jawabannya? Oh, iya. Iya dong. Nah, ini yang sering banget salah. Apa yang didengar tuh kayak langsung terhipnotis dengan apa jawabannya. Oh, ini tadi ini several week nih ada nih. Nah, kayak gitu. Jangan kayak gitu ya, dikontrol. Karena itu tuh cara mereka membedakan skor tinggi dan skor rendah. Jebakannya tuh kebanyakan ada di situ. Maka teman-teman harus ngontrol supaya nggak latah jawab hanya karena teks yang teman-teman baca di soal sama dengan audionya. Tapi tetap harus dicerna dulu jawabannya. Maksudnya tadi apa like that. Okay, now we go to Rifki Devino. Number 3, prepare yourself. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Rifki? Ya, Pak. Ya, yes, sir. Your voice is too low, Rifki. The answer is B because the woman already said we should form the study group. Okay, study group means study together. Let's we check ya, yang benar sih. Nah, very nice. Walaupun sama, ya tadi study sama study group maknanya kan belajar bersama. Dirubah di sini study together. Ya, that the things. Let's form study group. Mari buat grup belajar. Artinya apa? They should study together. Tetap ada perubahan kosakatanya. That's very good, Devino. Next, we go to Alvenia, number 4. Prepare yourself.
I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? My answer is C, sir. Because of? Kurang nangkap speakingnya, cuman nganggap kalau perusahaannya tuh lagi jatuh gitu. Jadi Dia dipecat. dia dipecat, jadi kehilangan pekerjaan. Okay, very nice. Let me check. Let's see. That's correct. Nah, terus hindari juga kesalahan yang kedua adalah kalau teman-teman mendengar kosakata atau percakapannya dengan kata apa di akhir, terus kemudian sama dalam pilihan itu juga dengan kata tersebut di akhir, kamu jawab itu kebanyakan salah. Contoh tadi ada kata she got laid off. Ya, laid off. Di sini ada time off. Nah, ini untuk mengecoh teman-teman juga. Oh, tadi ada off-nya, dijawab off juga itu salah nanti kayak gitu. Jadi pokoknya jangan fokus pada vocabnya, focus on the meaning. Okay, nice Alvinia. Next we go to Siti Rahmah number 5. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Indah. Siti Rahmah, please. Siti Rahmah. Ya, jawaban saya B. Tapi mohon maaf, Mister. Saya kurang memahami makna utuh dari stiker kedua. Jadi jawaban saya ini hanya Tadi jawabannya apa? B. B, oke. Tak play ulang. Tolong diingat-ingat apa saja yang kamu dengar nanti ya. Apa saja kosakatanya apa aja yang didengar? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Oke. Yang kosakatanya mirip apa saja? The seams ada ya? Traveling. Oke, traveling kedengeran. Good. Apalagi? The seam. The seam, oke. Apalagi tadi tanya. Hem it up. Nah, iya, Mister. Oke. The skirt, denger nggak? The skirt, enggak. Oke, repeat lagi. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Tadi ada kata skirt. Oke. Ini juga ada. Nah, maka kalau kamu menggunakan teori, apa yang muncul di dalam audio, kamu menghindari suara itu. Let's say tadi nangkep yang A dan B itu mirip, maka malah jangan dijawab A dan B. A dan B salah. Coba cek. A dan B. Nah, tadinya sampai sini aja kamu nggak jawab A dan B, udah 50% kamu dapat benar antara C dan D. Kayak gitu kan. Nah, yang sama sekali nggak kedengiran apa? Kayak gitu ya. Tadi kayaknya ada skirt deh. Maka kamu nggak jawab C, kamu akan jawab D. Yang D. Ya, Oke, thank you, Mister. itu. Nah, jadi kan you don't need time to actually understand a whole sometimes kan gitu ya. Teman-teman kan kadang nggak punya waktu untuk memahami semua percakapan itu. Dan kalau mikirin tadi ngomongin apa, itu juga bakalan belum tentu ketemu dan waktunya cukup karena cepat banget kan waktunya. Sehingga yang penting fokus, dengerin dan inget tadi itu dia ngomongin apa sambil membaca soalnya, pilihan jawabannya. Oh, kalau tadi ini tadi disebutin, maka digaris kayak gitu. Yang tersebutin digaris dan kamu nggak menjawab bagian itu. Like that the theory avoid similar sound. Begitu cara aplikasi avoid similar sound.
Kalau teman-teman ngeblank atau nggak tahu nangkepnya apa. Oke, let's thank you, Roman. Next we go to Dinda. Dinda number 6. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Dinda. The answer is A because of kayaknya nangkapnya kayak aman gitu. Aman. The road aren't icy. Jalannya nggak beres gitu ya. Let's check. Very nice. Nah, betul. Nah, ini sebenarnya bisa juga ditaruhkan di dalam konteks. Kan tadi dia bilang like this one. Tadi kan dia bilang ini. Why? Yang woman-nya kan nanya ya. I have packed everything for our camping trips. But do you think we should play it safe and bring a chains ya? Bring chains? Aku udah ngemasin semua untuk camping kita. Tapi apakah menurutmu kita harus bawa rantai untuk berhati-hati gitu ya? Untuk jaga-jaga. Dan dia jawab why. Nah, dia jawab why aja. Kamu jawab kalau seandainya kita bawa payung nggak ngapain? Nah, dengan kata ngapain itu kan artinya nggak perlu. Ya. It doesn't need. Maka sebenarnya sudah dapat langsung jawabannya. Dan ditambah dengan the roads aren't icy, ya, jalanannya nggak beres, berarti should be fine for driving. That's very nice, Miss Dinda. Thank you. Kita coba ke Mas Ricky Arswendi, number 7. Prepare yourself. Okay, Mister. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Here is the answers. Ricky. Oke, Mister Lang. Kalau saya ini yang sebelum repeat lagi ya, saya jawabnya sih E. Kenapa? Terus ternyata nggak ada kali ya, gue tadi mikirnya ya. Iya, jadi sebenarnya ya saya sederhananya gitu aja, nangkapnya itu doang tuh, Mister Lang. Okay, we will test you. I will give you one more listening opportunity. Apakah menambah pemahamannya atau enggak ya? Maksudnya tambah lebih jelas atau enggak gitu. Let's try. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Okay. What did you catch? Yang ditangkap kosakatanya jelas banget apa? Kau kenapa begitu mengerti yang ini, Mister Lang? Silabus nangkep nggak? Yes. Silabus nangkep. Oke. Dia cuma bilang kayak susah deh. Ya nggak sih? Mister, sorry juga ini. Ini enggak, ini sih enggak ada research, tapi sorry, saya masih di kantor, Mister, dari setengah 8 tadi pagi. Oke, I can understand. Thank you for joining the class. Nah, tadi jadi dia bilang begini, according to the syllabus, it will be cumulative exam. Nah, menurut cumulative ya. Bakalan cumulative exams. Nah, cumulative exams mana jawabannya? Even it will be cover everything they study this semester. Back, ya. It's back. Nah, that's the answer. Nah, terus tadi kenapa perlu nih teman-teman kita ulang? Kalau seandainya kamu nggak bisa jawab satu soal, kamu coba replay 1, 2, 3 kali. Nah, jadi actually you might test your passive skills. Kamu bisa, ini berlaku untuk reading
ataupun listening. Karena reading and listening itu namanya passive skill, teman-teman. Yang perlu kamu lakukan hanya mengulang dan ngecek. Maksudnya gini, seandainya 4 kali aja gitu ya. Kamu dengerin pertama kali, let's say you understand a quarter. Kamu bisa memahami 15% dari dari soalnya, dari audionya. Terus kemudian yang mendengarkan kedua, kamu udah dapat ini lebih banyak, let's say setengahnya. Tadi 25 terus jadi 50%. Dengerin lagi, kamu bisa dengerin yang ketiga, kamu bisa 75. Dan yang terakhir, kamu let's say bisa 100. If it happens to you, kalau seandainya ini terjadi ke teman-teman, maka ini just needs, ya, you just need a kind of practice, even without working on the exercise. Nah, kalau kayak gini, kamu cuma butuh pembiasaan. Walaupun kamu nggak ngerjain soalnya nggak apa-apa, cuman dengerin audionya aja. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ini pakai teori kayak gini. Kalau teman-teman pernah pindah dari satu daerah ke daerah lain, as example for me gitu ya, ketika pindah dari Lampung ke Jogja, pertama kali at the very first time I moved to Jogja, I felt like Jogjakartans, people here speak so slow. I get sleepy to listen to them. I think it's too slow. But time by time, I can get used to and I can get influenced to speak like them. Tapi waktu ke waktu, awalnya dulu berasa kayak orang sini kok ngomongnya pelan-pelan banget sih gitu ya. Aku nggak denger nih. Tapi lama-kelamaan, semakin lama di Jogja, saya bisa, oh ternyata nggak pelan juga, aku masih bisa denger gitu. Begitu sebaliknya, mungkin mereka pertama kali mengenal saya, orang ini kok ngomongnya keras banget sih, kenceng banget sih gitu. Tapi kelamaan, they can get used to. Nah, inilah yang dalam teori kita sebut sebagai neuroplastik, ya, yang teman-teman kemarin mungkin dengar dari Wakil Menteri Kemenristek gitu ya. Jadi otak kita tuh ternyata kayak gitu, bisa menyesuaikan. Nah, kita tinggal membuat penyesuaian itu. How you get your brains get used to listen in this speed. Dalam speed tersebut di dalam tes TOEFL. Tapi syaratnya adalah you get the fundamental. Kamu dapat fundamentalnya tadi. Kamu udah tahu bahwa oh aku tuh udah ngerti sebenarnya cuma butuh pengulasan. Tapi kalau if you repeat many times, kamu ulangi berkali-kali, bahkan kayak nggak ada perbedaannya, tetap nggak ngerti. Oh berarti ini input memorinya yang nggak ada atau belum cukup. What you have to do, ngapalin vocab. Kalau seandainya kayak gini, kok terus kemudian diulas berkali-kali, teman-teman nggak tangkep juga. Itu berarti vocabnya yang belum ada di dalam memori teman-teman. Sehingga pas didengerin ya tetap nggak paham apa maksudnya. Kayak gitu. Itu nantinya jatuhnya kalau diulang-ulang terus kayak lagu. Di lagu bahasa Inggris itu kan banyak teman-teman hafal tapi nggak tahu maksudnya gitu ya. Nah, that's a thing. Itu yang harus diantisipasi on the listening. Which one are you? The A or the B? If the A, what you have to do, kalau yang bagian A, teman-teman harus dicoba untuk dengerin ataupun membiasakan mendengarkan soal TOEFL walaupun nggak ngerjain. I can say that your improvement is gonna be rapid. Improvement teman-teman akan sangat cepat. Tapi kalau yang bagian B gitu ya, teman-teman ini butuh effort lebih, harus menghafal banyak vocab dulu supaya nanti pas dengerin oh ini maksudnya ini, terus kemudian vocab ini maksudnya yang lainnya kayak gitu. That's what you have to do. Begitu juga di reading. Kemarin kan banyak yang kayak reading bagian akhir kesusahan. Nah, apakah ketika diulang, bacanya diulang-ulang kamu maksud? Kalau maksud maka seringin baca. Tapi kalau tetap nggak maksud maka vocab. The answer is on the vocab. Like that the theory ya teman-teman. Teorinya kayak gitu kalau kamu mau nyepetin nih the scores on the TOEFL. Okay, we go to Alisa Cahyani. Are you there, Alisa?
Ya, Mister. Okay, number 8. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? What is your answer? Saya jawabnya D. Kenapa? Eh, karena pakai teori yang ketiga itu, Mister Lang. Yang Oke, tidak ada kata-kata yang oke. di soal. Nggak ada geometry, naps, ya, naps, tried, math. Kita cek apakah benar. Kalau salah, berarti tipsnya jangan dipakai. That's correct. Nice, betul ya. Hindari suara yang mirip. Very good. Nice, kita lanjut ke nomor 9. Lulu, are you there dulu? Halo, Lulu. Yes, sir. Oke, number 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? Saya jawabnya yang D. Karena Mudengnya yang itu. Oke, let's check. Oke, nah tadi diulang-ulang tentang books ya, tentang bookstore, tentang books. Nah ini don't get confused. Dan termasuk ordered kayak gini, ya dihindari aja kalau nggak maksud apa gitu ya. Nah terus kemudian tadi I was given a rain check, itu tuh maksudnya aku diberikan apa namanya kayak stroke untuk besok lagi, kalau ini tinggal ngasih tahu ke antriannya. Di Indonesia mungkin disebut nota atau note gitu ya. Oke, very nice, thank you Lulu. Dan number 10 kita kasih ke siapa ya? Eh eh, yang belum nih. Maria Teresa. Ini tadi datang pertama kali kalau nggak salah. Maria, are you there, Maria? Halo Maria. Can you unmute yourself? Yes, Mr. Lang. Okay, number 10. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Maria, what is your answer? Jawaban saya A, sir, because of they said kata-kata terakhirnya yang saya mudeng itu Mister. Oke, we check. Mau cek dulu atau mau coba dengerin sekali lagi? Coba dengerin sekali lagi, sir. Oke, pakai teori yang seandainya nggak paham secara keseluruhan, di garis bawahi bagian mana yang kamu dengar suaranya. Oke, terus nanti yang nggak ada garisnya atau yang paling sedikit yang mana? Let's recheck. Listen once more. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Oke. Tadi dengar apa saja katanya, Maria? Iya, Mister. Yang pertama ada the clock. Yang kedua ada temporary juga, Mister. Oke. Terus? Yang ketiga Electricity? itu aku nggak dengar, Mister. Oke.
Terus apa lagi? Eh, Power. power, yes, Mr. Power. Let's listen once more ya. Dengerin sekali lagi, dipastikan lagi. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Electricity, did you? Dengar electricity nggak? Masih belum, Mister. Oke, we play once more. Aku malah nggak dengar temporary, aku nggak dengar. Tapi kamu dengar. Coba we play again. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. When the electricity comes back on. Yes, Mister, aku dengar. Oke. Temporary-nya dengar? Temporary-nya aku keliru, Mister. Oke. Let's check ya. Yang A disebutin klak-klok harusnya salah nih, nggak ada harusnya. Terus kemudian electricity ada electric, let's check. That's also wrong. A power outage ada powernya. Nah, yang benar on C yang nggak ada. And there was a temporary blackout. Nah, ini bisa dilatih juga sebenarnya teman-teman. Seandainya secara konteks keseluruhannya nggak paham, tapi kalau diulang terus tadi ada peningkatan-peningkatan, ya you just do repetitions. Nanti semakin sensitif otak kita dengan suara yang udah sama frame-nya, itu tuh teman-teman bisa nyambung gitu. Anybody's not from Javanese ya. So samples kayak teman-teman ngelihat gini. Di Indonesia itu banyak banget contohnya ya. Contoh kayak kami dari Sumatera. Pas kami di Sumatera, kami merasa dengan suara sekeras itu tuh udah biasa. Kami nggak udah terbiasa. Wah, suara ini nih kayak ya normal aja. Tapi pas ke Jawa baru kaget, loh kok sepelahan itu ya. Begitu juga orang Jawa. Ketika dengerin orang Sumatera kok kayak kenceng banget. It's a matter of how our brain get used to. Bagaimana otak kita terbiasa. Nah, makanya kalau teman-teman TOEFL ini sulit nih, masih di listeningnya banyak yang salah gitu ya. Bisa dicoba tuh. Ya, listen only without working on the exercise. Dengerin doang walaupun nggak ngerjain. Ya, later I can give you the list of the audio. Nanti aku bisa ngasih list audionya kalau teman-teman mau dengerin doang gitu ya. I can give you the list of the audio. Oke, from 10 numbers, how many exercise did you get correct? Dari 10, teman-teman benar berapa? I wanna know. 7, nice. Yang ketiga, oke, masih banyak PR berarti ya. Dinda 7, bagus. 7, 4, oke. 7, standar. 6. Ingat di atas 500 standarnya 7. Ya, nanti teman-teman di-assess ulang. Teman-teman tadi kategori yang ketika diulang semakin paham atau ketika diulang sama saja. Kalau diulang sama saja, please let me know. Nanti aku bisa give you the vocabularies, bisa tak kasih vocab. Ya, untuk yang vocab TOEFL it's also possible. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ke next skill. Tarik nafasnya karena sesuatu bisa ini ya, majel apa? Aduh, bukan begitu Pak, tapi maksudnya tadi ya. It's okay, so sorry guys. I mean like this one. Memang listening itu, I don't want to blame, but because of most teachers, or we have so many teachers or influencers got it mistaken. Kita tuh banyak banget dengerin dulu bahkan saya gitu ya termasuk. Salah dalam mempersepsikan bagaimana mengimprove listening TOEFL. Dulu tuh sarannya, oh kamu bisa dengerin musik atau kamu bisa nonton film. It's not that effective. Believe in me,
I've done TOEFL test many times. Aku dulu sebelum dapat skor TOEFL yang tak harapkan untuk beasiswa dulu, berkali-kali saya tes TOEFL itu udah berkali-kali. Ketika pakai tesnya, tipsnya adalah listening lagu atau nonton film, itu nggak efektif, sama sekali nggak efektif. Kenapa? Karena ternyata vocabnya di lagu, tones-nya di film, totally different dengan yang ada di TOEFL. Di TOEFL itu pakai natural accent and also natural tones ya. Tones-nya tone standar. Ya, bukan tones yang seperti lagu atau seperti film gitu. Nggak bisa, nggak efektif. Ya, you cannot. Kalau fokusnya pengen TOEFL, TOEFL aja. Sampai aku ketemu with my foreigners ya, temanku orang Aussie, tak tanya tuh waktu tak tanya, kenapa ya TOEFLku kok nggak meningkat padahal aku udah dengerin lagu, nonton film banyak banget. Dia bilang, can you play football when you only trained for running? Kamu bisa nggak jadi jago bola kalau latihanmu tuh cuma lari doang? Lari memang bagian dari sepak bola, tapi sepak bola itu bukan lari doang. That's on the TOEFL. Listening itu betul dapat vocabnya, dapat something dari film ataupun dari lagu, tapi konteksnya yang berbeda. Itu makanya yang membuat sulit itu like that. So what I recommend adalah ya udah nggak usah dengerin lagu dulu, nggak usah nonton film dulu, tapi langsung aja play aja langsung audio listening TOEFL. I will later tak list di ini ya, di Google Drive, tak share ke teman-teman biar nanti teman-teman kalau mau play tinggal play gitu ya. Oke, thank you. Kita lanjutin lagi ya. The next sessions adalah tentang who, what, and where. We draw the conclusions. Teman-teman wait a moment, kita coba, I will share your screen again. What is drawing conclusion strategy in short conversations? Tadi itu tuh baru pembuka soalnya gitu ya, pembuka tesnya. Nah, sekarang levelnya naik sedikit satu step, yaitu tentang drawing conclusion strategy in short conversations. Bagaimana teman-teman bisa menyimpulkan dalam sebuah percakapan. Ya, tadi baru dapat makna generalnya, sekarang menyimpulkan. Udah lebih detail ya. Pertama, kamu akan ditanya tentang who, what, and where usually. Kamu akan ditanya tentang siapa, apa, dan di mana. Nah, terus siapa, apa, dan di mananya ini bisa saja teman-teman dipresentasikan dalam passive and you have to answer it. Terus kemudian kalau who and what ketika multiple nouns, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kita mulai dari yang simple dulu. That is this one. Drawing conclusions about the informations of who, what, and where. Pertanyaan pertama adalah tentang who is the man? Siapa laki-laki? Nah, ketika kamu ditanya who, ditanya siapa, maka you have to get the nouns. Nouns itu artinya kata bendanya, ya, kata benda. Terus kemudian the verbs atau kata kerjanya, kata kerja. And the adverb, kata keterangan. Ini bisa tempat dan lain seterusnya gitu ya. As examples, contoh. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Okay, that's the main answer. You missed one homework, assignment, and quiz. Dia bilang ada homework, ada assignment, dan ada quiz. Oke, kata benarnya adalah PR, tugas, dan quiz. Terus kemudian you miss, kamu ketinggalan. Siapa orang yang bisa bilang kamu ketinggalan PR, ketimbangan tugas, ketinggalan quiz? That's only one, teacher. Gitu, that's the thing. Biar nggak, kenapa kok tadi harus ada verbs-nya juga, miss di sini yang harus kamu tahu, supaya kamu nggak ketukar. Karena kalau kamu nggak dapat verb-nya,
Bisa saja kamu mengira itu students, karena students juga punya tugas, punya kuis, punya PR. Tapi masalahnya, students itu adalah menerima atau dikasih tugas itu, dipaksa mengerjakan. Sementara yang ngasih adalah di teachernya yang menentukan kamu ketinggalan atau nggak ketinggalan gitu kan. Makanya you miss, kamu ketinggalan. Berarti teachersnya adalah gurunya, womensnya adalah studentsnya. Like that. Ya. Terus kalau mau dilanjutkan lagi, kata keterangannya tadi ada your class, berarti dia punya kelas. Tentu one and only teacher. Kayak gitu. Ini yang pertama kalau kamu ditanya who. Nah, terus kemudian kalau kamu who and what ini dipresentasikan di dalam passive or active. Tak jelasin dulu ke sini. Maksudnya gini, kalau kalimat aktif, ini kan subjek plus verb langsung. Subjek plus kata kerja. Nah, ini maknanya membentuk kata ber atau me. Contoh bermain. Me ya contohnya mencuri. As examples, di sini you play a guitar. Di sini kamu bermain gitar menggunakan kata ber, ya kan? Terus kemudian tips, steals, cars. Maling, mencuri mobil, pakainya me. Ini maksudnya aktif. Subjeknya, ya, subjeknya, the subject itu does something. Melakukan sesuatu, melakukan aktivitas ya, kegiatannya. Kebalikannya, kalau pasif, if it's passive, kalau passive, the passive is, wait, I will delete this biar. Kalau pasif, makna yang dibentuk itu adalah ter atau di. Ter atau di. Rumusnya subjek plus be plus 3. Contohnya, ya, you are punished. Kamu dihukum. Kamu dihukum. Oke, that's a thing. Artinya di. Bisa nggak pakai ter? Ya sama aja. Seandainya ya tertabrak lah gitu ya. Jangan tertabrak seandainya. He shot. Dia tertembak oleh tentara. This is ter, was shot. Bab 3. Ya, be plus bab 3. Nah, ini nanti cuman terjadi diputar aja. Kalau statementnya pakai aktif, jawabannya jadi pasif. Kalau statementnya pakai pasif, jawabannya jadi aktif. Gitu doang. Oke, let's we check. Mari kita lihat contohnya. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. Okay, she got a new checking account. She got a new checking account. Dia mendapatkan buku tabungan baru. Mendapatkan. Oke. Nah, kamu jangan fokus pada si Sally-nya. Oh, nanti tadi dia pakai nyebut Sally, maka kamu jawab Sally. Nah, kalau kayak gini, alah, Sally wrote several checks. Sally wanted to check up on the bank. Nggak kayak gitu. Don't answer this. Nah, kamu dapetin she got a new checking account. Ini kan aktif. Maka dia akan dibalik. Dibalik menjadi pasif. Kemungkinan besar menjadi a new checking account
verbnya diapain? Ya. Was karena dia pakai got maka verbnya be-nya pakai was. Was something. Kamu cek a new checking account was open. That is on C. Gitu. Ya. Buku tabungan baru dibuka. Untuk siapa ya? Pasti yang diomongin Sally ya, si Sally. Like that. Jadi dari aktif dirubah jadi pasif, pasif dirubah jadi aktif. Jadi informasinya just flipping this untuk menguji teman-teman paham bener nggak nih, gitu ya. Kayak gitu, permainan kata lah istilahnya. Like that. That's on kalau pasif and active. Terus kemudian the next adalah tentang what we call it as multiple. Multiple maksudnya noun yang disebut itu banyak. Nounnya itu banyak. Kata bendanya itu banyak. Orang yang disebutin banyak. Benda yang disebutin banyak. Gimana cara kamu notice itu semuanya? Caranya cuma simple. Noun satu does apa atau melakukan apa. Jadi ya kata benda atau orang atau apapun lah gitu ya. Dia tuh melakukan apa? Yang pertama nih, yang ke-1 melakukan apa? Melakukan apa? Ini kuncinya. Kalau kamu udah dapat ini, it's all done clear. Finish. Contoh. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. Dan jangan kamu terus, waduh tadi marah ngapain si Robert gitu ya kan. Kamu, aku tadi marah sama siapa ya? Kamu lupa namanya. Itu baru 2, seandainya banyak gimana? Maka fokus. Pertama siapa yang disebutin adalah Mara. Mara ngapain? Mara replace. Orang selanjutnya udah nggak penting. Cuman gini doang yang kamu dapetin. Mara replace. So, let's check. Robert became a new member of the band. Karena Mara replace, tentu Robert bukan yang new kan? Yang new harusnya Mara, maka ini salah. Robert took Mara's place in the band. Enggak, karena Mara yang replace berarti Mara yang took, Mara yang mengambil, maka B juga salah. Yang C, Mara didn't have place in the band. Ya dia punya, orang dia replace somebody berarti kan dia menggantikan, dia punya, maka jawaban C salah. Maka D, Mara took Robert place in the band. Betul. Kenapa? Karena Mara replace, artinya mengambil. Yang diambil tadi punya siapa? Oh, ternyata punya Robert. Maka this is correct answer. Kayak gitu. Just need to focus on the first noun-nya. Ngapain dia? Itu yang perlu kamu ingat. Remember that the time is very quick, very fast. Kamu harus berhati-hati dan cepat. Is there any questions dari tiga trik ini? Ada pertanyaan? Cukup, Mr. Lang. Aman ya? Mari kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Nice. Nah, kita akan coba with a different style. Kita akan coba dengan cara yang sedikit berbeda. Aku akan coba ngetes teman-teman, tapi satu soal per satu soal. Kalau seandainya teman-teman belum jawab semua, tak play sekali lagi. Oke? Apakah dapat lebih jelas atau tidak? Let's go. Number 1, be ready. I will mute mine. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Okay, if you have got, silahkan. If you have got, silahkan dijawab. 5. Sekali lagi, Sir. Oke, ada yang Ketinggalan tadi. Oke, repeat once more. Oke.
Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Kalau Andi yang jawab, lainnya? Ya, oke. Oke. Andi, your answer is A. Why? Kenapa? Tadi karena dia yang saya tangkap dari The Man itu dia lihat beberapa saat yang lalu eh tapi nyatanya nggak ada, berarti udah dipindahin gitu. Berarti mungkin someone put it somewhere else. Oke. Then Lulu, why did you answer B? Saya nyimpulinnya jadinya yang cowok ini nggak lihat gitu sih. Oke, nggak lihat, doesn't see it. Oke. Miss Siti Rohmah, your answer is D. Why? Kenapa? Saya menyimpulkannya Mister karena si cowok itu melihat seseorang telah memindahkannya. Oke. Let's we listen the final. Kita coba dengerin finalnya ya. Silahkan tentukan pilihan terakhir Anda. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Oke, jawaban finalnya apa nih? Atif, what is your jawaban final? What is your final answer? Right answer D. D. Yeah, he saw someone move it. Oke, kita hadiahnya adalah real estate di IKN. Let's check. Waduh, sayang sekali gagal mendapatkan kesempatan tinggal bersama ini menteri-menteri ya. Oke. Ya, Mr. Lang A, someone put in somewhere else. Oke, Pak Arswendi ini. Arswendi kalau benar hadiahnya sendiri. Let's check. Nice. Sendiri di kantor. Yes. Nah, correct ya. Nah, it must have been moved. Ya, tadi kan kuncinya pada it must have been moved. Nah, ini dalam konteksnya adalah subjek ya, be ya, ini be plus verb 3. Ini adalah pasif. Pasti udah dipindah. Ya, pasti udah dipindah. Maka dia akan berubah menjadi aktif. Seseorang memindahkannya. That is subject plus verb. Someone put it somewhere else. Seseorang naruh di tempat lain. It could be. Ya, menjadi seperti itu. Very nice. Thank you. Kita coba lagi nomor 2. In a first attempt, percobaan pertama kita coba. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Belum ada? Let's we repeat once more. Kita dengerin sekali lagi. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight.
Rifki, Devino, why did you answer D? Kenapa jawabannya D? Because ya untuk tadi pas bilang let's call it quit tonight, berarti mereka mau apa aja berhenti atau istirahat dulu gitu. Reviewing together, debate ya, capek gitu. Dia bilang let's call it quit for tonight. Ya udah, kalau gitu kita istirahat. Let's check. Very nice. Oke, betul. Bayang benar. Next, number 3. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Pak Riki langsung jawab A. Why? Pak Riki jawab A, kenapa Pak Riki harus Wendy? Bukan karena pengen pulang ya, tapi ditungguin sama OB di sini ya. Sumpah gue gak enak banget sama teman-teman BIRS di sini. Yang kedengeran kayak, oh enggak, Cindy tuh profesional kok ngerjain tugasnya. Itu aja yang ditangkap tadi. Oke. Hadiah cuti 1 bulan. Let's check. Oh my goodness, sayang sekali. Hampir aja mendapatkan cuti 1 bulan. Aduh, let's replay it again, guys. Kita dengerin sekali lagi, teman-teman. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Andi jawab C. Why Andi jawabannya C? Tadi yang aku tangkap si ceweknya itu kan menyangka enggak, dia punya, she has a graphic done it professionally, jadi ada mungkin dia ada orang lain yang buatin itu untuk dia gitu. Okay, we compare to Siti Rohmah. Why did you answer D? Kenapa jawabannya D? Saya tadi mendengarnya bahwa si perempuan itu mengatakan Cindy tidak profesional. Sepertinya, Mister. Oke, let's be check ya. The D or the C. Kita mulai dari C dulu. Nice, correct. Nah, tadi teman-teman jangan jawab professionals karena tadi professionals at almost at the end, dance professionally. Nah, terus kemudian Cindy does professional itu too close, too good to be true, terlalu mudah untuk menjadi soal, maka jangan jawab yang tipikal ini, salah. Ya. Terus kemudian tadi bahwa dia nyebutin bahwa the graphic is atau was ya, dia bilang was done professionally. Nah, ini kata yang bergeser maknanya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, profesional itu artinya hebat, ahli, jago gitu ya. Tapi sebenarnya dari kata professionally itu dalam bahasa Inggris is just get paid aja. Kamu mengerjakan sesuatu dan dibayar untuk itu namanya udah profesional. Masalah ahli atau enggak belum tentu. Ya, jago atau enggak belum tentu karena ahli adalah expert. Nah, karena di sini was done professionally, dikerjakan secara profesional, terdiri dari be plus verb 3. Ini adalah pasif, maka dia dirubah menjadi subjek plus verb that is active. Perubahannya begitu. Nah, the next, ya kita akan lanjutkan practice ini in the next meeting, teman-teman. Because the time is up and I will go to continue the next class.
Tapi nanti aku akan kumpulin audionya buat teman-teman yang pengen dengerin doang sambil mungkin nyetir atau sambil lagi kerja gitu ya. Data things I will make it in one list. Nanti teman-teman bisa dengerin gitu ya. And maybe I can also share you the exercises kalau teman-teman mau sambil latih. Terima kasih banyak udah mengikuti kelas kita malam ini. And then we will meet you again next Thursday. Kita akan ketemu lagi Kamis dan Jumat. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas sampai pertemuan keempat. Thank you and have a good rest, teman-teman. Terima kasih banyak dan selamat beristirahat semuanya. Thank you, Mr. Lang. Thank you, Mr. Teman-teman semuanya. Ya.